Do that one dance, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fadila, saya dari kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi. Di sini ada dua, yaitu revolusi dan juga revolusi Indonesia. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu dan diwakili oleh Inggris. Adapun ciri-ciri revolusi yaitu yang pertama ada bertanggung dengan cepat, yang kedua ada menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, dan yang ketiga ada terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa direncanakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Fatihah. Menjelaskan Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908 yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Latar belakang munculnya revolusi Indonesia adalah walaupun proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan, tidak berarti bangsa Indonesia telah terbebas dari penjajahan pihak asing dalam wujud Nica yang membonceng misi sekutu ke Indonesia tetap menjadi ancaman. Pasukan sekutu yang bertugas adalah AFNI pada tanggal 29 September 1945. Sekutu telah bergabung dalam AFNI mulai masuk ke Indonesia. Awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu tersebut dengan terbuka, namun rakyat Indonesia mulai curiga pada sekutu setelah diketahui Nica ikut di dalamnya. Akibat hal tersebut terjadi konflik terbuka antara Indonesia, sekutu, dan Belanda. Selanjutnya ada dampak revolusi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bisa dibilang sama besarnya dengan revolusi yang dilakukan negara besar lainnya seperti Amerika, Perancis, Rusia maupun Cina, karena terbebas dari jajahan negara lain, sehingga tujuan kedepannya guna menata kehidupan berbangsaan dan bernegara yang adil dan menghargai hak rakyatnya. Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta berhasil dalam menyusun kedaulatan dan mempertahankannya mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, keberhasilan Indonesia juga menjadi inspirasi negara lain yang belum mencapai kemerdekaannya. Namun hal tersebut tidak diserta-merta membawa dampak positif bagi Indonesia, melainkan ada dampak yang harus dihadapi dan dibayar mahal karena adanya revolusi, di mana dengan adanya revolusi di Indonesia maka berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian dengan kurangnya bahan dampak makanan yang tersedia maupun kekurangan bahan bakar untuk transportasi. Ada sekitar 100 hingga 200 jiwa diperkirakan tewas dalam perang militer dan sipil. Ada juga sekitar 1.200 tentara hilang atau terbunuh pada tahun 1945 sampai 1146 di Jawa dan Sumatera, dan juga pasukan Belanda terbunuh dalam jumlah sekitar 5.000 tentara. Gerakan revolusi Indonesia berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi Indonesia, seperti kekurangan bahan bakar dan bahan makanan. Setelah ini terjadi Republik Indonesia menata uang segala sesuatu di semua bidang yang sebelumnya telah diblokir oleh Belanda. Selanjutnya ada euforiasi revolusi Indonesia. Di saat mulai tersebarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke berbagai wilayah dan pulau, pada awalnya banyak dari rakyat Indonesia yang tidak percaya karena
karena jauh dari ibu kota. Dan setelah berita tersebar dengan luas, banyak yang rakyat menyatakan pro dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam keadaan tersebut terjadilah kekosongan kekuatan luar yang menduduki wilayah Indonesia, karena dari pihak Jepang dan pihak Belanda dalam keadaan yang sangat lemah. Oleh karena itu, keadaan politik tersebut menjadi suatu kesempatan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pada bulan September 1945, pemerintahan Republik yang dibantu oleh berbagai organisasi dari rakyat telah mengambil alih kendali atas infrastruktur utama seperti stasiun kereta api dan tren di berbagai. Nama saya Siti Milatudinia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk perjuangan revolusi Indonesia, yaitu perjuangan bersenjata. Nah, kalau kita berbicara soal revolusi Indonesia, kita harus pahami dulu makna dari arti kata revolusi. Nah, teman-teman sudah tahu bukan kata dari revolusi tersebut yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi? Jika belum, nah saya bisa revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa adanya perencanaan. Terus juga dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya kekerasan. Salah satu proses revolusi di Indonesia yaitu dengan perjuangan bersenjata. Perlawanan bersenjata adalah perlawanan rakyat untuk mengusir para sekutu dan nica dari Indonesia. Beberapa perjuangan bersenjata di Indonesia adalah Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Palagan Ambarawa, Perjuangan Gerilya Jenderal Sudirman, Pertempuran Maragarana di Bali, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Jogja, dan Pertempuran 5 Hari 5 Malam di Palembang. Nah, yang pertama yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Hasil yang didapat dari pertempuran ini adalah Britania menang secara militer atau taktis, Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah tuntutan Brigade McDonald terhadap masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang sudah dicuri oleh pemuda Indonesia ke pihak sekutu. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan, dan mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Utara pada 29 November 1945. Namun rakyat Indonesia menolak untuk menyerahkan Bandung Utara. Pejuang Indonesia kemudian menyerang pos-pos sekutu dan melakukan pembakaran seluruh rumah beserta harta benda di Bandung Utara. Pembakaran ini dilakukan pada malam hari bersamaan keluarnya mereka dari Bandung Utara. Peristiwa tersebut dilakukan oleh 200.000 orang dalam waktu 7 jam. Hal tersebut membuat sekutu tidak dapat memakai Bandung Utara sebagai markas militer. Akibat pembakaran tersebut, Bandung dipenuhi dengan api dan disebut dengan Bandung Lautan Api. Yang ketiga yaitu Pertempuran Medan Area. Terjadinya Pertempuran Medan Area berawal dari kedatangan pasukan sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara.
Pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang didukung oleh orang-orang Nica yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Insiden pertama dimulai di hotel di Jalan Bali pada 13 Oktober 1945. Insiden itu terjadi ketika adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Pertempuran semakin bertambah besar ketika para sekutu memasang papan-papan bertuliskan yang memiliki arti batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu dan Nica tersebut merupakan tindakan pelanggaran kedaulatan dan memicu amarah rakyat Sumatera Utara. Pada bulan April 1946, tentara sekutu mencoba mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari kota Medan. Akibatnya, gubernur dan markas divisi TKR dipindahkan ke Pematang Siantar. Hal ini menyebabkan sekutu menguasai kota Medan. Karena pada saat itu pasukan Indonesia tidak memiliki satu komando. Pasukan Indonesia kesulitan untuk melakukan serangan yang efektif kepada wilayah-wilayah yang diduduki oleh sekutu dan Nica. Pada 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di tebing tinggi guna membicarakan usaha untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh sekutu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para komandan pasukan yang sedang berjuang di medan area. Pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk membentuk satu komando yang diberi nama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dengan markas yang berkedudukan di Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan di Medan Area diteruskan. Perlawanan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Pertempuran Medan Area baru berakhir pada tanggal 10 Desember 1946 setelah pihak Nica mengajukan gencatan senjata. Nah, kelebihan dan kekurangan dari hal tersebut adalah menyelesaikan konflik secara menyeluruh tanpa syarat dari pihak lawan dan langsung melumpuhkan target. Sedangkan kekurangannya yaitu bisa menimbulkan banyak korban jiwa tak bersalah serta timbulnya konflik lain yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Nur Aziza. Baik, tadi sudah dijelaskan proses revolusi Indonesia yang pertama, yaitu perjuangan bersenjata. Selanjutnya, saya Siti Nur Aziza akan menjelaskan proses revolusi Indonesia yang kedua, yaitu perjuangan diplomasi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa setelah merdeka pun Indonesia harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, Indonesia menggunakan dua cara, salah satunya yaitu perjuangan diplomasi. Diplomasi merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomat-diplomat, perundingan-perundingan, dan membawa masalah Indonesia ke internasional. Perjuangan diplomasi disebut juga perjuangan yang dilakukan dengan cara berdialog dengan pihak musuh untuk mencapai keuntungan di pihak delegasi kita. Beberapa perjuangan melalui diplomasi antara lain Perjanjian Linggarjati, Perundingan Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Contoh pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan pada tanggal 10 November 1946. Saat itu Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili oleh Skemerholm dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Killern. Hasil dari perjanjian ini antara lain, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Contoh kedua, Perundingan Renville. Perundingan Renville adalah perundingan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Maka dari itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Renville.
Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijatmoko. Dihadiri pula Komisi 3 negara yang diwakili oleh Richard Kibri, Paul van Zeeland, dan Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah penghentian tembak-menembak, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikusungkan dari tentara Indonesia. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu dan akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya yang ketiga, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah perundingan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nama perundingan tersebut ialah Konferensi Meja Bundar. Dinamakan Konferensi Meja Bundar karena meja untuk konferensi memang berbentuk sebuah bundaran. Pada saat itu Belanda diwakili Mr. van Mershoeven, perwakilan Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, dan delegasi UNCI ialah Chris Ley. Adapun hasil dari konferensi Meja Bundar ialah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. Republik Indonesia Serikat harus membayar uang utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan perjuangan diplomasi. Keuntungan jalur diplomasi diantaranya tidak perlu ada pertumpahan darah. Masalah Indonesia bisa diselesaikan secara internasional. Kedaulatan Indonesia dapat diakui secara de jure oleh negara lain. Hal ini merupakan salah satu syarat negara merdeka, yaitu pengakuan dari negara lain, dan menyelesaikan masalah secara damai. Sedangkan kerugian jalur diplomasi antara lain, hasil perundingan kadangkala lebih menguntungkan pihak sekutu. Banyak hasil perundingan yang dilanggar dan tidak bisa menguasai daerah secara total. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Suci Najla Salsabila tentang dampak revolusi Indonesia. Baik, di sini saya Suci Najla Salsabila akan menjelaskan tentang dampak revolusi Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta berhasil dalam menyusun kedaulatan dan mempertahankannya, mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, keberhasilan Indonesia juga menjadi inspirasi negara lain yang belum mencapai kemerdekaannya. Namun hal tersebut tidak serta-merta membawa dampak yang positif bagi Indonesia, melainkan ada dampak yang harus dihadapi dan dibayar mahal karena adanya revolusi, di mana dengan adanya revolusi di Indonesia maka berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian dengan kurangnya bahan makanan yang tersedia maupun kurangnya bahan bakar untuk transportasi. Selain itu, revolusi Indonesia juga menimbulkan beberapa dampak bagi Indonesia, diantaranya 1. Banyaknya penduduk Indonesia yang meninggal dunia, yakni sekitar 45 hingga 100 jiwa dari pihak tentara, serta sekitar 25 hingga 100 dari pihak sipil. Selain itu, dari pihak tentara Inggris diperkirakan meninggal dunia sekitar 1.200.000 jiwa dan sekitar 5 juta jiwa meninggal dunia dari pihak tentara Belanda. 2. Banyaknya penduduk Indonesia yang kehilangan tempat tinggal. 3. Rakyat Indonesia menderita kekurangan bahan makanan. 4. Langkanya bahan bakar. 5. Indonesia harus membangun lagi dari awal bidang perekonomiannya. 6. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah ini terjadi, Republik Indonesia menata ulang segala sesuatu
semua bidang yang sebelumnya telah diblokir oleh Belanda. Demikian penjelasan tentang dampak pengaruh revolusi Indonesia. Selanjutnya, pengaruh revolusi Indonesia akan tadi sudah dijelaskan dampak revolusi Indonesia. Selanjutnya, saya Talita Nabila akan menjelaskan tentang pengaruh revolusi Indonesia pada masa kini. Revolusi Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 1945 sampai 1949 menjadi periode yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena pada saat itu, bangsa Indonesia telah lebih memahami arti kemerdekaan dan kedaulatan. Dan pada saat itu pula adanya kependudukan kembali wilayah Indonesia oleh Belanda mengakibatkan nasionalisme bangsa Indonesia meningkat. Periode revolusi juga memperkenalkan Indonesia kepada pemerintahan yang baru. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa revolusi Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan presiden hanya bertugas sebagai kepala negara saja. Pada masa revolusi, pemerintahan Indonesia berbentuk Republik Serikat karena pada saat itu Indonesia masih di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Akan tetapi, periode tersebut berlangsung hingga tahun 1949 saja. Hingga saat ini, Indonesia berbentuk negara kesatuan yang menganut sistem presidensial dan republik. Presiden Indonesia bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun. Pemilihan secara langsung menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Demikian penjelasan materi mengenai revolusi Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita seharusnya bersyukur karena pada saat ini Indonesia telah memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa yaitu membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah keragaman Indonesia. Baiklah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.